Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Karizal, Lembaga Konservasi 21. Sekarang kita akan bahas mengenai dampak merkuri bagi masyarakat secara umum. Ini pas momennya ketika tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 ini ada konferensi para pihak Minamata. Di Provinsi Lampung tampaknya belum ada sesuatu gerakan untuk terkait dengan merkuri ini. Bagaimana bahayanya merkuri dan kenapa merkuri jadi bahan yang diperbincangkan oleh banyak negara. Di konferensi para pihak di Bali itu ada 700-an peserta dari 139 negara yang membicarakan tentang merkuri. Dan ini satu hal yang luar biasa untuk satu topik tentang merkuri. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa kita ini masih awam terhadap dampak merkuri atau air raksa kalau orang tahu secara umum, dan dari pengalaman LK21 selain di Lampung kita pernah melihat misalnya yang di Rejang Lebong Bengkulu itu menggunakan merkuri itu sendiri ditambang emas. Jadi merkuri merupakan satu bahan berbahaya yang menyebabkan kerusakan baik bagi manusia maupun lingkungan. Ini diawali kisahnya di Jepang. Jadi sekitar tahun 1950 satu wilayah di Teluk Minamata di Jepang itu mengalami gangguan. Itu namanya tambang-tambang rakyat. Ya mohon maaf ini banyak tidak berizin dan pemerintah cenderung melakukan pembiaran. Sehingga penggunaan air raksa dan juga potasium sinanida yang kemudian dilepas di alam itu berbahaya sekali. Nah, sebenarnya di dalam Perpres nomor 21 tahun 2019 itu tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, itu harusnya daerah juga sudah melakukan rencana aksi daerah. Di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 81 tahun 2019 tentang pelaksanakan Perpres nomor 21 2019 tadi, bahwa daerah itu harus membuat rencana aksi daerah namanya. Nah, Provinsi Lampung ketika kita lihat ada konvensi di Bali ini harusnya juga sudah merespon ini lebih cepat, bahwa ini memang sudah cukup gawat sebenarnya. Ini bagian dari bahan berbahaya dan beracun. Di dalam prioritas pertambangan skala kecil dari peraturan Men-LHK itu ada 8 kabupaten di Lampung ini yang disebut itu dari baseline datanya. Satu adalah Waikanan, kedua Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Pesawaran, dan Prengsewu. Nah, kabupaten ini sebenarnya juga harus membuat rencana aksi daerah dari data baseline-nya Kemen-LHK tadi. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan karena dampak merkuri ini sangat berbahaya buat generasi berikutnya. Baik ke gangguan fisik, ada cacat, ada kemudian ya bisa dibilang keterbelakangan mental, kemudian ketidaksempurnaan perkembangan tubuh secara fisik manusia. Dan itu bukan dihadapi oleh satu atau dua orang, tapi Konvensi Minamata yang dasarnya cerita tentang masyarakat yang terkena dampak merkuri di Minamata, Jepang. Ini harusnya menjadi catatan kita bagaimana kita di Lampung jangan sampai generasi berikutnya seperti itu. Kebanyakan penduduk di Minamata itu mengalami kejadian seperti itu, cacat, keterbelakangan mental, dan ini membuat pihak pemerintah Jepang bertanya-tanya ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah diselidiki ternyata itu berasal dari keracunan merkuri. Pemerintah Jepang mengalokasikan dana yang luar biasa besar untuk mengobati penduduk yang terkena dampak merkuri dan juga untuk pemulihan lingkungan. Ini akhirnya masuk ke tingkat global, tingkat dunia, kemudian lahirlah konvensi Minamata tentang merkuri di tahun 1950-an itu. Dan sekarang sudah diratifikasi oleh 133 negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2013. Nah, ini yang akhirnya berkembang
bahayanya merkuri ini ya sudah Dan bayangkan negara kita memfasilitasi juga mengenai ini di Bali di bulan ini, dari tanggal 21 sampai 25 2002 ini. Ini harusnya direspon oleh daerah, bagaimana kita punya rencana aksi daerah. Intinya juga bahwa pemerintah daerah melalui legislatif juga harus menganggarkan bagaimana ini menjadi, ya harus ada baseline, artinya harus ada studi di masing-masing wilayah yang disebut tadi, ada 8 kabupaten. Nah, hampir kalau baseline tentang penggunaan alkes yang menggunakan merkuri itu semua kabupaten kota itu ada data, semuanya menggunakan penggunaan bahan merkuri. Kemudian ada misalnya di Lampung tambang batu bara juga menggunakan itu. Kemudian di baterai misalnya, kemudian bagaimana penggunaan lampu-lampu neon yang ada merkurinya. Nah, ini yang harus dilakukan kita mendorong pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, termasuk khususnya 8 kabupaten tadi yang disebut, yaitu Waikana, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Pesawaran, dan Brengsewu, itu juga membuat rencana aksi daerahnya, khususnya tentang pertambangan emas skala kecil. Dibicarakan di 133 negara, dan sekarang sedang berkumpul untuk membicarakan ini lagi, dan ini merupakan konferensi para pihak yang keempat, yang sebelum-sebelumnya itu dilaksanakan di markas besar di Sekretariat Konvensi Minamata di Swiss, dan ini pertama kali diadakan di luar sekretariat, yaitu di Indonesia kebetulan. Nah, jadi satu kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah konferensi para pihak tentang Konvensi Minamata. Namun gaungnya untuk di Lampung belum kedengaran tampaknya. Jadi kita sudah mempunyai undang-undang untuk tentang terkait dengan merkuri. Jadi pertama kali itu Undang-Undang Nomor 11 itu tahun 2017. Jadi pengesahan tentang pengesahan Konvensi Minamata. Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri. Nah, itu dijelasin. Kemudian muncul lagi Peraturan Presiden Nomor 21 di tahun 2019 tentang pengurangan dan penghapusan merkuri, Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Kemudian ditindaklanjuti lagi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Peraturan Menteri, yaitu tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 terkait dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Ini masih ada beberapa lagi peraturan pemerintah, diantaranya adalah peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu di tahun 2021. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 itu tahun 2019. Itu ini sebenarnya perubahan ketiga ya atas peraturan menteri sebelumnya, itu tentang pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan berbahaya, termasuk di dalamnya adalah merkuri. Nah, yang terakhir itu mungkin ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu tahun 2020, itu tentang pengelolaan limbah alkes yang mengandung merkuri. Karena dari 4 bidang prioritas yang termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, itu salah satunya adalah di bidang kesehatan. Jadi bagaimana menarik alat-alat kesehatan atau mengganti alat-alat kesehatan yang masih menggunakan merkuri. Di samping kesehatan juga ada manufaktur, bidang prioritas manufaktur, ada bidang prioritas energi, dan bidang prioritas pertambangan emas skala kecil. Nah, di Lampung sendiri itu berdasarkan baseline dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 8 daerah kabupaten di mana terdapat pertambangan emas skala kecil, dan itu yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita, pemerintah daerah, bagaimana ini bisa clear dalam jangka panjang sehingga generasi kita menjadi generasi sehat. Peduli lingkungan itu bukan hanya kata manis mulut buaya.